Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani, nomor NPM 401211000061. Perkenalkan, nama saya Alzena Asa, NPM 401211110155. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Pengendalian penerimaan kas. Sistem penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan penerimaan kas yang diterima perusahaan, baik yang berupa uang tunai maupun yang berupa surat-surat berharga yang sifatnya dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Pengendalian pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena dalam jumlah yang relatif kecil. Prosedur pengeluaran kas yang baik. Seperti halnya penerimaan kas, sistem pengeluaran kas juga memiliki prosedur yang dirancang sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pencurian, kehilangan kas, ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak tepat pengalokasiannya. Sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Yang kedua, ada prosedur pengeluaran kas adalah prosedur pengeluaran cek untuk melunasi utang yang sudah disetujui dan mencatat pengeluaran kas, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kas kecil ada dua. Yang pertama, metode fluktuasi. Dalam metode ini, pembentukan dana kecil dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil. Sehingga saldo rekening kas kecil selalu berubah. Dalam pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sesuai dengan pengeluaran, tidak berdasarkan jumlah pengeluaran sebelumnya, dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil. Yang kedua, metode impres. Pembentukan dana kas kecil dengan metode ini dilakukan dengan cek dan dicetak dengan mendebit rekening dana kas kecil. Saldo kas kecil tidak merubah sesuai yang ditetapkan, kecuali jika saldo yang ditetapkan itu dinaikkan atau dikurangi. Pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jumlah tetapi hanya dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi sebagai arsip sementara oleh pemegang kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah
yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Bukti pengeluaran ini dicap telah dibayar agar tidak digunakan lagi. Pengisian ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya dan mengkredit rekening kas. Petty cash. Petty cash yaitu sejumlah kecil uang yang disiapkan oleh perusahaan untuk digunakan pada saat pada pengeluaran kecil. Biasanya dari sejumlah kecil uang yang disiapkan nantinya akan digunakan ketika ada transaksi mendadak atau rutin yang diperlukan perusahaan. Kas kecil ini sifatnya berupa uang, bukan materi yang disiapkan. Ciri khas dari petty cash adalah jumlah nominalnya yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen perusahaan dalam jumlah tertentu atau terbatas. Biasanya jumlah nominal yang digunakan tergantung pada kebijakan perusahaan tertentu disesuaikan dengan skala operasional. Penggunaan dari kas kecil ini contohnya membeli keperluan ATK yang rumit jika harus melalui prosedur. Yang pertama, dana kredit tetap. Perusahaan A membuat dana kas kecil untuk memenuhi pengeluaran rutin dari perusahaan setiap awal minggu pada bulan Maret. Pada tanggal 1 Maret melakukan pengisian dengan jumlah Rp250.000 sebagai dana tetap, seperti pada tabel yang di bawah. Pada tanggal 2 Maret, ada transaksi rekening listrik sebesar Rp50.000. Pada tanggal 3 Maret, ada transaksi beban gaji sebesar Rp60.000. Pada tanggal 4 Maret, ada transaksi perlengkapan sebesar Rp40.000. Pada tanggal 5 Maret, ada transaksi beban bahan baku sebesar Rp40.000. Pada tanggal 6 Maret, ada transaksi rekening telepon sebesar Rp30.000. Total transaksi selama 1 minggu sebesar Rp220.000. Lalu pada tanggal 8 Maret, perusahaan A kembali melakukan pengisian nominal, seperti yang ditetapkan di awal, yaitu sebesar Rp250.000. Yang kedua, ada metode tidak tetap. Pada tanggal 1 Maret, melakukan pengisian dengan jumlah Rp250.000 sebagai dana tetap. Ini adalah jurnal kas untuk pengeluaran setiap harinya. Pada tanggal 7 Maret, melakukan pengisian ulang sebesar Rp150.000. Dari rekening petty cash dapat dilihat saldonya berfluktuasi sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Pembuatan report kas kecil. Setelah itu, jabaran berapa uang yang masuk sebagai kas kecil dan pengeluaran apa saja yang dilakukan selama seminggu tersebut. Di tabel juga melaporkan pencatatan dan meminta tanda-tangan kepada atasan sebagai bukti bahwa pemasukan serta pengeluaran yang dilakukan benar adanya, seperti yang ada di tabel di bawah ini. Ya, reconciliation the bank. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari catatan bank yang dengan catatan kas nasabah. Perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Tujuan diadakan rekonsiliasi bank yaitu untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank
Dengan demikian, dua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi. Sebaliknya, perusahaan bisa mengetahui informasi keuangan yang belum sempat mereka catat lewat data keuangan dari pihak-pihak bank. Komponen dalam rekonsiliasi bank, deposit in transit setoran dalam proses adalah uang tunai dan atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan tetapi belum dicatat dalam catatan bank tempat perusahaan tersebut menyimpan dana. Jika hal ini terjadi, pada akhir bulan setoran tidak akan muncul dalam laporan bank. Dan karena menjadi item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank, setoran dalam proses terjadi ketika data tersebut terlambat sampai di bank sehingga tidak dapat dimasukkan dalam catatan pada hari tersebut. Penyebab lainnya jika perusahaan mengirimkan setoran namun tertunda ataupun perusahaan belum mengirimkan deposit ke bank sama sekali. Yang pertama ada outstanding check. Cek beredar adalah cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Jika belum diselesaikan, maka tidak akan muncul pada laporan bank. Non-sufficient fund check. Cek kosong adalah cek yang tidak diterima oleh bank karena dana di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika ini terjadi, maka bank tetap akan mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran, dan saldo di rekening akan dikurangi. Untuk mengeluarkan cek ini, perusahaan akan dikenakan biaya pemrosesan. Prosedur dalam melakukan rekonsiliasi, yang pertama melakukan perbandingan antara saldo kas di buku kas perusahaan dan rekening koran dari bank. Yang kedua, ada transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. Yang keempat, buat lembar kerja rekonsiliasi dan hitung selisihnya. Yang kelima, penelusuran dan pengecekan ulang. Contoh perhitungan dua kolom. Ini soalnya, menurut catatan saldo kas pada akhir Januari 2017 adalah 45.500.000, sedangkan menurut rekening koran bank AA adalah sebesar 54.400.000. Setelah diperiksa kembali, akuntan perusahaan tersebut menemukan beberapa informasi tambahan yang terkait dengan perbedaan saldo tersebut, yaitu setoran kas ke bank tanggal 31 Januari 2017 sebesar 15.200.000. Belum dicatat oleh bank. Tagihan PT Surla Profit pada PT BB sebesar 9.600.000 yang dilakukan Bank AA telah berhasil dan PT Surla Profit belum mengetahuinya. Pendapatan bunga bank besar 1.200.000 belum dicatat PT Surla Profit. Beban administrasi bank sebesar 300.000 belum dicatat PT Surya Profit. Cek yang diterima PT Surya Profit pada tanggal 25 Januari yang lalu dari PT Maju sebesar 4 juta, ternyata tidak ada dananya. Cek yang telah dikeluarkan PT Surya Profit pada akhir bulan Januari yang lalu sebesar 13.600.000, ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Cek sebesar 7.500.000 yang diterima PT Surya Profit dari PT Mundur sebagai pembayaran piutang pada bulan Januari yang lalu dicatat oleh akuntan PT Surya Profit sebesar 2.500.000. Cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan oleh PT Surya Profit pada pertengahan bulan Januari yang lalu untuk membayar beban perbaikan kendaraan oleh akuntan perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Ini perhitungan dua kolom dari soal yang tadi di atas.
Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank, piutang wesel. Piutang wesel bisa diartikan sebagai hutang klien yang menggunakan surat perjanjian yang mengikat serta menjamin berupa aset jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Pada umumnya, piutang wesel bisa menjadi faktor terjadinya rekonsiliasi bank dikarenakan dana dikirim lewat jasa bank. Piutang wesel ini juga biasanya memiliki masa perjanjian kurang dari 1 tahun. Beban dan pendapatan bank. Rekonsiliasi bank juga bisa disebabkan oleh beban bank. Beban bank yang dimaksud bisa berupa beban administrasi, biaya pelayanan, ataupun biaya penulisan cek, serta beban bank lainnya. Pendapatan bunga bank yang belum dicatat sepenuhnya oleh perusahaan juga masuk ke dalam beban bank. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.